Bab 644. Sosok yang sama. Eric Kin berpikiran untuk melepaskan cambuk iblis dari tongkat aslinya, tetapi tongkatnya lurus dan tidak memiliki lubang apapun. Bagaimana cara menghubungkannya? Eric Kin secara acak memasangkan dua barang itu bersama, dan pemandangan ajaib terjadi. Cambuk iblis ternyata seperti gurita, lambat laun melilitkan tongkatnya, kemudian tentakelnya menggali ke dalam tongkat itu. Keduanya berpadu erat. Ini, Eric Kin juga tercengang. Dia memegang benda ini, jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa cambuk iblis dan tongkat cambuk itu awalnya terpisah. Aku tidak tahu seberapa kuat benda ini. Eric Kin sedikit penasaran, tapi di saat ini kendaraan yang ia naiki berderit dan berhenti tiba-tiba. Tuan Kin, seseorang menghalangi jalan di depan, kata Zenet dengan sungguh-sungguh. Eric Kin juga melihat ke arahnya. Ia hanya melihat beberapa kendaraan berparkiran horizontal tergeletak di depan jalan, menghalangi jalan mereka. Pada beberapa kendaraan itu, terpasang senapan mesin, dan lubang hitamnya diarahkan padanya. Beberapa pria jangkung dengan kultivasi tinggi berdiri di depan. Teman-teman, aku adalah Zenet dari keluarga Zeng. Apakah ada kesalahpahaman? Zenet turun dari mobil dan menundukkan tangannya kepada yang lain. Zenet, itu benar, kaulah yang kita cari. Di kepalanya ada seorang pria bertato, bertelanjang dada, dan matanya bersinar. Ada beberapa jalan menuju pinggiran barat, tapi aku tidak menyangka akan tertangkap oleh dirinya. Kalian memblokir jalanku, apa maksudmu? Zenet mengerutkan kening. Serahkan semua obat mujarab yang baru saja kamu beli. Pria bertato itu memerintahkan, kamu memangnya siapa, berani menyentuh apa yang diinginkan oleh Viper Gang. Segera letakkan semuanya, aku akan mengampuni hidupmu. Pria bertato itu sangat sombong. Aku membeli barang-barang ini dengan uang. Mengapa aku harus memberinya pada Viper Gang? Kata Zenet dengan marah. Awalnya, ketika dia menghadapi raksasa seperti geng Viper, dia mungkin mengakuinya bahwa dia takut. Tapi sejak mengikuti Eric Kin, Zenet juga mendapatkan kepercayaan diri. Cari mati. Begitu pria bertato itu mengangkat tangannya, semua senapan mesin diarahkan ke Zenet. Serahkan obat mujarab, atau mati. Pria bertato itu memberikan ultimatum. Warna kulit Zenet berubah dan dia akan mengatakan sesuatu. Eric Kin perlahan keluar dari mobil saat ini. Lagi-lagi geng Viper, apa hubunganmu dengan Wilson? Eric Kin bertanya. Apakah kamu kenal wakil ketua geng kita? Pria bertato itu mendengus dingin, itu tidak berguna. Kamu harus menyerahkan obat mujarab ini. Sepertinya kamu masih tidak tahu bagaimana wakil ketua gengmu telah menyinggung perasaanku. Eric Kin menghela nafas dan menjentikkan tiang cambuk asli dari cambuk iblis. Tiba-tiba, cambuk yang dibasahi darah terbang ke mulut pria bertato itu dengan keras. Batuk-batuk. Pria bertato itu hendak sok keren, tetapi tenggorokannya ditekan oleh cambuk, hampir tercekik sampai mati. Cari mati. Pria bertato itu sangat marah dan menunjuk ke arah Eric Kin. Tembak dia. Di atas kendaraan, bawahannya mengeluarkan senapan mesin mereka dan membantai Eric Kin. Peluru yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, tanah tertutup asap dan debu, dan suara gemuruh terus berlanjut. Tembakan ini berlangsung selama setengah menit. Pria bertato itu merasa hampir selesai, dan mengangkat tangannya sambil mendengus dingin. Dia mengira bahwa Eric Kin telah menjadi sarang lebah. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang, dan sosok perlahan muncul. Pria bertato itu membuka lebar matanya, seperti sedang bertemu hantu. Eric Kin berdiri di sana utuh, bahkan tidak ada satupun jejak pakaiannya yang robek. Sudah selesaikan. Giliranku sekarang. Eric Kin tersenyum dan perlahan mengangkat tangannya.
Semua anggota geng Viper Gang ngeri melihat peluru yang mereka tembak ditangguhkan satu persatu. Mengikuti pergerakan tangan Eric Kin, semua peluru ini kembali terbang ke arah mereka. Bang bang bang. Ribuan peluru dilepaskan dengan liar. Mereka menabrak mobil, menghancurkan mobil, dan mendarat di Viper Gang. Para bawahan terkena tembakan. Si ketua, pria bertato itu benar-benar hancur. Hentikan. Pada saat ini, ada desakan rem lagi. Suara horor terdengar dan manajer melompat dari kendaraannya. Melihat mayat dan sisa-sisa, manajer memandang Eric Kin dengan marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani melakukan tindakan kejam terhadap Viper Gang. Baru saja, kamu membunuh begitu banyak saudara laki-lakiku. Ya, anak buahmu sangat ramah dan mengirimiku banyak peluru. Aku baru saja mengembalikan mereka untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Eric Kin tersenyum ringan. Manajer menatap Eric Kin dalam-dalam. Dia selalu merasa bahwa wajah Eric Kin agak familiar. Temanku, apa kau pernah bertemumu di suatu tempat? Tanya Grome curiga. Maaf, aku tidak begitu mengenal penjahatnya, kata Eric Kin. Sepertinya kamu sangat arogan, kata Grome dingin. Dia menduga bahwa dia salah. Jika kamu ingin membunuh orang lain, kamu harus bersiap untuk dibunuh, dan hal yang sama berlaku untukmu, kata Eric Kin. Sombong. Grome berteriak dengan marah, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan bajunya langsung robek. Saat ini, dia seperti beruang coklat yang marah. Tubuh besar itu bergegas menuju Eric Kin. Tinju itu menjerit dan membanting. Eric Kin merunduk ke samping. Tinju ini menghantam tanah langsung, meledakkan tanah aspal langsung menjadi lubang besar. Gelombang udara menyebar, dan semua orang di sekitar terguncang. Master setengah fase kesempurnaan. Corak kulit Eric Kin agak kental. Kau tahu ini sudah terlambat. Grome menyeringai, telapak tangannya saling bertabrakan, lalu gelombang kekuatan berkumpul di telapak tangannya. Dengan kekuatan Grome, nafas berbahaya muncul di telapak tangannya, dan udara di sekitarnya bergetar. Boom! Gumpalan udara putih terbang keluar dari telapak tangan Grome dan meledak ke arah Eric Kin. Gumpalan udara putih menyapu udara, membuat serangkaian ledakan, dan tanah yang dilewatinya bahkan dibajak dari parit yang dalam. Matilah, teriaknya saat bola udara terbang ke mata Eric Kin. Menarik. Eric Kin tersenyum. Metode sang lawan sangat mirip dengan pertapa abadi yang melepaskan gelombang Reiki. Namun tenaga pejuang, dari segi kekuatan dan keringkasan, masih jauh kalah dari pertapa abadi. Eric Kin mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke udara putih. Kemudian sentuhan Reiki berubah menjadi bentuk jarum. Boom! Gumpalan udara putih ini mengenai ujung jari Eric Kin. Ternyata seperti bola bocor, Eric Kin melewatinya dengan satu jari, dan gumpalan udara putih itu benar-benar hilang. Apa? Grome hampir jatuh. Bahkan Dawe's of the Tigers tidak berani melakukan triknya sendiri, tetapi Eric Kin mematahkannya dengan satu jari. Melihat penampilan tenang Eric Kin, penampilannya nyaris tak terkalahkan. Sosok yang menakutkan secara bertahap tumpang tindih di hati Grome. Tubuh Grome bergetar hebat. Setengah bulan yang lalu Grome sebuah menonton film secara kebetulan. Adegan mengejutkan dari saat Gang Macan dibantai. Di antara mereka, ada sebuah sosok yang tak bergetar, seolah-olah dia adalah manusia super. Sekilas, kapal dan helikopter semuanya musnah. Kamu, pengelola tampak ketakutan, sulit mempercayainya. Pada saat ini, beberapa mobil melaju dengan cepat, dan kemudian pintunya terbuka. Baiklah, ternyata kamu. Wilson melihat Eric Kin, pertama dia terkejut, dan kemudian dia sangat gembira. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.